Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 28 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Kita diingatkan supaya selalu menjaga keseimbangan antara nilai sosial, moral, dan agama dalam hidup harian kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya selalu menjaga keseimbangan antara nilai sosial, moral, dan agama. Kami mohon, sadarkanlah kami dan biarkanlah hati dan pikiran kami terarah kepadamu dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan perintahmu dan ajaranmu dengan setia. Tuhan, utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangatlah marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jagalah keseimbangan antara nilai sosial, moral, dan agama dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan pesta kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Raja Herodes di Betlehem dan sekitarnya. Alasan utama yang mendorong Raja Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun ini adalah karena ada ketakutan akan kehilangan kuasa. Kelahiran anak kecil yang baru dilahirkan, yaitu Yesus Kristus, yang disembah oleh 3 raja dari Majus yang akan menjadi raja bangsa Yahudi, dilihatnya sebagai ancaman. Raja Herodes menafsir pemberitahuan ketiga raja Majus ini secara harfiah. Ia sungguh cemas bahwa sebentar lagi kedudukannya sebagai raja akan dirampas oleh Yesus Kristus.
Kecemasan inilah yang mendorong dia untuk menggagalkan apa yang sudah diramalkan itu, yaitu dengan menyuruh tentaranya membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Herodes melihat Yesus semata-mata dari sudut politik. Dia tidak tahu bahwa kerajaan Yesus Kristus sesungguhnya mau merajai hati semua orang beriman, bukan untuk merajai manusia secara politik. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan itu menelan begitu banyak korban. Banyak orang yang tak berdosa harus mati. Anak-anak yang tidak bersalah dipenggalnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Herodes adalah simbol manusia yang sangat rakus akan kuasa. Herodes adalah simbol manusia yang tidak mau menerima kesuksesan orang lain. Herodes adalah simbol manusia yang tidak mau kehilangan status. Herodes adalah simbol manusia yang menyalahgunakan kuasa dan statusnya untuk menggagalkan kesuksesan orang lain. Herodes adalah simbol manusia yang kehilangan kesadaran akan nilai moral, sosial, dan nilai agama, tetapi hanya berkonsentrasi pada kerakusan akan kuasa dan ingat diri. Pertanyaan kita, apakah sifat Herodes ini masih dipraktikkan oleh manusia di zaman kita? Bagaimana sikap para penguasa di wilayah kita? Apakah ada yang masih menggunakan cara yang digunakan oleh Herodes 2000-an tahun lebih yang lalu? Apakah ada penguasa yang tidak mau melepaskan kuasanya, tetapi dengan kekerasan menggagalkan orang lain yang mau mengambil alih posisinya? Apakah ada korban-korban yang tak bersalah yang kita saksikan karena keberingasan dari pribadi yang rakus akan kuasa ini? Kalau sikap Herodes ini masih ada dan tetap dipraktekkan, itu berarti yang pertama, pribadi tersebut sudah kehilangan kesadaran bahwa ia adalah makhluk rohani yang berjiwa dan berbadan. Yang kedua, dia sudah kehilangan kesadaran bahwa dia adalah makhluk bermoral. Dan yang ketiga, dia sudah kehilangan kesadaran bahwa dia adalah makhluk sosial. Kalau saja nilai moral tetap dijunjung tinggi, maka sudah pasti pelampiasan perasaan secara membabi buta atau membunuh sesama tidak akan terjadi. Kalau saja nilai agama tetap dihayati dan diamalkan dengan baik, maka pasti saja suara hati akan tetap didengar dan akan tetap dijadikan sebagai standar penentu untuk bertindak. Kalau saja nilai sosial tetap dipupuki dengan baik, maka pasti saja sikap saling mengasihi dan menghormati sebagai makhluk sosial tetap dijaga baik. Santo Yosef dalam Injil hari ini adalah simbol manusia yang selalu menjaga keseimbangan antara nilai agama, moral, dan sosial. Ia selalu sensitif mendengar suara Tuhan dan mengikuti perintahnya. Ia selalu bertanggung jawab akan kehidupan anak dan istrinya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sambil merayakan pesta kanak-kanak suci hari ini, kita berdoa memohon bantuan Tuhan agar kita selalu sanggup mempromosikan nilai-nilai agama, sosial, dan moral dalam kehidupan harian kita. Dengan demikian, keharmonisan dan damai antara kita tetap terjamin. Kita mohon Bunda Maria dan Santo Yosef dan kanak-kanak suci untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.